Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali masih dengan saya di Ahmad Sukari channel yang membahas tentang tutorial dan pendidikan. Kali ini saya masih akan membahas dalam dunia pendidikan. Semua guru mesti kudu harus wajib nih tokoh-tokoh PGRI dari mulai awal kemerdekaan NKRI sampai dengan sekarang. Siapakah aja orang yang pertama menduduki sebagai ketua umum PGRI yang pertama ya. Oke, saya akan bahas urutannya satu persatu. Yang pertama saya akan mengkodimahkan ya bahwa sejarah PGRI ya, sejarah perkembangan PGRI dari masa ke masa dapat dilihat dari hasil tahapan kongres berikut ya. Dapat diketahui bahwa PGRI sangat berkaitan dengan situasi kehidupan politik pada zamannya. Beberapa ahli bahkan menuturkan bahwa sejarah pertumbuhan PGRI berbanding lurus dengan sejarah politik bangsa. Oke, hidup PGRI. Kita akan bahas ya. Untuk kongres pertama PGRI yang menentukan ketua umum PGRI. Kongres pertama PGRI dilaksanakan di Surakarta, Solo, Jawa Tengah pada tanggal 23 sampai 25 November tahun 1945. Artinya baru beberapa bulan merdeka. Dengan menghasilkan susunan sebagai berikut. Yang pertama, ketua 1 dan ketua 2. Ketua 1 yaitu Amin Singgih. Artinya Pak Amin Singgih adalah orang pertama sebagai ketua umum PGRI. Amin Singgih, dan ketua duanya dijabat oleh RH Kusnan ya. Cuma dalam beberapa bulan kemudian Ketua 1 Pak Amin Singgih diangkat sebagai Bupati Mangkunegaran ya, sehingga terpaksa diadakan perombakan susunan pengurus besar dengan formasi sebagai berikut, yaitu Pak Kusman naik sebagai Ketua Umum PGRI, yang kedua menggantikan Pak Amin Singgih. Ini adalah dalam Kongres PGRI yang pertama. Kemudian dalam Kongres PGRI yang kedua yang dilaksanakan masih di Surakarta, Solo pada tanggal 22 hingga 23 Desember 1946, artinya 1 tahun sesudahnya. Nah, melalui kongres ini PGRI mengajukan beberapa tuntutan yang kemudian tuntutan tersebut mendapat perhatian pemerintah, terbukti dengan ditunjuknya RH Kusnan menjadi anggota panitia gaji pemerintah yang dibentuk oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia. Nah, akhirnya mendapatkan dari kongres tersebut komposisi pengurus besar PGRI sebagai berikut. Yang pertama yaitu Ketua 1 Pak RH Kusnan, kemudian Ketua 2 Sujono Kromodomejo, dan yang ketua ketiga yaitu Pak Sujono ya. Oke, ini susunan PGRI dalam Kongres PGRI yang kedua. Kemudian Kongres PGRI yang ketiga dilaksanakan di Madiun, Jawa Timur ya, pada tanggal 27 hingga 29 Februari 1945. Artinya 2 tahun setelahnya. Kemudian dari Kongres 3 tersebut dapatlah susunan yang menjabat ketua ke PGRI yang ketiga setelah Pak Amin Singgih, Pak RH Kusnan, kemudian Pak Sujono Kromodomejo ya. Kemudian ketua 2-nya Pak Sujono, ketua 3-nya Pak Sudarsono. Nah, ini adalah hasil dari kongres yang ketiga. Kemudian kongres PGRI yang keempat dilaksanakan pada tanggal 26 hingga 28 Februari 1950
Ini memutuskan untuk mengeluarkan maklumat persatuan yang berisikan ajakan kepada masyarakat dan guru-guru untuk membantu menghilangkan suasana yang membahayakan dalam hubungan antara golongan non dan KO, dan menggalang persatuan demi perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Ternyata maklumat persatuan ini mendapat perhatian dan penghargaan dari kalangan luas, termasuk pemerintah. Dari hasil kongres yang keempat, Pak R.H. Kusnan terpilih kembali menjadi Ketua Umum PGRI. Kemudian Pak Sujono menjadi ketua yang ketiga. Kemudian dalam kongres PGRI yang kelima yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 24 Desember 1950, ternyata tempatnya di Hotel Savoy Homan dan dibuka oleh Ketua PGRI R.H. Kusman. Adapun susunannya ya dari hasil kongres yang kelima, Pak Sujono akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum menggantikan Pak Kusnan. Kemudian dalam kongres yang ke-6, PGRI melangsungkan kongres lagi yang ke-6 pada tanggal 24 hingga 30 November 1952. Akhirnya dapat lagi susunannya, Pak Sujono terpilih lagi menjadi Ketua Umum PGRI pada tahun 1952 dan ketua duanya Pak M.E. Subiadinata. Lanjut ke Kongres PGRI yang ke-7 ya. Kongres ini dilaksanakan di Semarang. Akhirnya rada menjauh di Semarang, di SMA Bicandi Semarang pada tanggal 24 November sampai dengan 1 Desember 1954. Nah, akhirnya dari kongres ke-7 tersebut Pak Sujono masih terpilih lagi menjadi Ketua Umum PGRI ya, masa bakti dari 1954. Kemudian ketua duanya Pak M.E. Subiadinata dan ketua tiganya Pak Hermanu Adi. Pada kongres ini terjadi pergantian dan penambahan komisaris daerah. Kemudian lanjut ke kongres PGRI yang ke-8. Dilaksanakan di Bandung. Nah, untuk yang ke-8, Kongres PGRI dilaksanakan di Bandung pada bulan Oktober 1956 ya. Tadi 1954. Jadi waktunya hanya sekitar 2 tahun, hampir dihadiri seluruh cabang PGRI. Nah, Komisariat Daerah Jawa Barat susunan PGRI hasil kongres ini sebagai berikut. Ketua Umum terpilih Pak M.E. Subiadinata ya, menggantikan Pak Sujono. Ketua satunya Pak Sujono, sedangkan ketua duanya Pak M. Hussein. Lanjut lagi ke Kongres PGRI yang ke-9 ya, berlangsung di Surabaya pada tanggal 31 Oktober sampai 4 November 1959. Ini 1956 berarti 4 tahun sebelumnya. Nah, dari hasil kongres itu ketua umum masih dijabat oleh Pak M.E. Subiadinata. Ketua duanya Pak M. Hussein, kemudian ketua satunya Pak M. Hussein, ketua duanya Pak Subandri. Okay. Ini adalah Kongres PGRI yang ke-9. Kemudian Kongres PGRI yang ke-10 yang dilaksanakan di Gelora Bung Karno pada bulan Oktober 1962. Periode tahun 1962 sampai 1965. PGRI mengalami masa sulit karena terjadinya perpecahan di dalam tubuh PGRI. Dari hasil Kongres ke-9 ini akhirnya dibentuklah susunan PGRI masa bakti Perserikatan ke-9, yaitu ketua umum masih dipegang oleh Pak M.E. Subiadinata. Ketua satunya masih Pak M. Hussein, ketua duanya Pak Subandri. Kemudian pada Kongres PGRI yang ke-11 ya, yang dilaksanakan di Bandung lagi pada tanggal 15 sampai 20 Maret 1967 ya. Dengan susunan PGRI masa bakti 1967 sampai 1970. Nah, ketua umum terpilih lagi Pak M.E. Subiadinata. Kemudian ketua satunya Dr. Min S. Warnain.
Kemudian ketua duanya dijabat oleh Pak Maderman BA. Nah, ini adalah dari hasil Kongres PGRI yang ke-11. Kemudian PGRI melaksanakan kongres lagi yang ke-12 digelar masih di Bandung pada tanggal 29 Juni hingga 4 Juli 1970. Oke, masa bakti 1970 hingga 1973. Nah, terpilih ketua umum yang baru yaitu dijabat oleh Pak Basuni Surya Miharja. Beliau ini orangnya, ini fotonya, yang tadi saya belum dapat fotonya. Kemudian ketua 1 dipegang oleh Pak Slamet, ketua 2 Pak Maderman BA, dan sekretaris jenderal atau sekjen PGRI Pak AMD Yusuf. Ya, ini adalah hasil dari kongres ke-12. Kemudian dari hasil kongres yang ke-13 ya, Pak Basuni menjabat lagi sebagai ketua umum dari 1973 ya. Kemudian pada kongres yang ke-14 1973 sampai 1979 ya. 1973 Pak Basuni menjabat lagi dan kongres lagi dilaksanakan pada 1979 ya. Pak Basuni Surya Miharja menjabat lagi sebagai ketua umum PGRI ya. Masa bakti 1979 hingga 1984. Kemudian pada kongres yang ke-15 dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 21 Juli 1984, masa bakti 5 tahunan dari 1984 sampai 1989. Pak Basuni terpilih lagi menjadi ketua umum PB PGRI masa bakti 1984 sampai 1989 pada kongres yang ke-15. Kemudian kongres yang ke-16 Pak Basuni masih terpilih lagi menjadi ketua umum ya, masa bakti 1989 sampai 1994 ya, 5 tahun. Pak Basuni terpilih lagi dalam kongres ke-16 yang dilaksanakan di Jakarta sebagai ketua umum PB PGRI. Lanjut lagi, pada kongres yang ke-17 Pak Basuni terpilih lagi menjadi ketua umum PB PGRI masa bakti 1994 sampai 1998 oke, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1994. Pak Basuni terpilih lagi menjadi ketua umum PB PGRI. Kemudian pada kongres yang ke-18, pada kongres yang ke-18 yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 25 hingga 28 November 1998 dengan masa bakti 1998 sampai 2003. Nah, untuk yang kongres ke-18 terpilih ketua umum PGRI yang baru Pak Prof. Dr. Haji Muhammad Surya ya, dengan masa bakti 1998 sampai 2003. Terpilih ketua umum yang baru Pak Muhammad Surya. Kemudian pada kongres yang ke-19 Pak Prof. Surya terpilih lagi menjadi ketua umum PB PGRI yang dilaksanakan di Semarang dengan masa bakti 2023 hingga 2028. Pak Muhammad Surya terpilih lagi menjadi ketua umum PB PGRI. Kemudian pada kongres yang ke-20, pada kongres yang ke-20 yang diselenggarakan di Palembang dengan masa bakti 2008 hingga 2013, terpilih ketua umum yang baru Bapak Dr. Haji Sulistyo MPD menggantikan Pak Muhammad Surya pada kongres yang ke-20. Kemudian pada kongres ke-21 Pak Sulistyo terpilih lagi menjadi ketua umum PB PGRI masa bakti 2013 hingga 2016. Pak Haji Sulistyo terpilih lagi menjadi ketua umum PB PGRI. Kemudian
karena Pak Sulistyo meninggal dunia sehingga menjadi PLT Ketua Umum PB PGRI dalam Rakornas PGRI 29 hingga 30 Maret yang dilaksanakan pada tahun 2016, menggantikan Pak Sulistyo yang meninggal dunia, yaitu Bu Prof. Dr. Unifa Rosidi ya, Ibu Unifah terpilih menjadi pelaksana tugas Ketua Umum PB PGRI dengan masa jabatan 2016 sampai 2017. Kemudian diadakan lagi konferensi kerja PB PGRI ya, yang dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 30 Januari 2017. Akhirnya Prof. Unifah Rosidi menggantikan Aji Dr. Sulistyo yang meninggal dunia, terpilih secara sah bukan lagi PLT tapi Ketua Umum masa bakti 2017 hingga 2024 ya. Bu Prof. Unifah menjabat sebagai Ketua Umum. Kemudian tahun ini, tahun 2024, PGRI melaksanakan kongres lagi yang ke-23 di Jakarta kemarin pada tanggal 1 hingga 3 Maret 2024 kalau tidak salah. Ya, dengan masa bakti 2024 hingga dengan sekarang sampai dengan 2029. Bu Unifah terpilih lagi menjadi Ketua Umum PB PGRI ya. Selamat buat Bu Unifah Rosidi yang terpilih lagi menjadi Ketua Umum PB PGRI masa bakti 2024 hingga 2029. Oke, demikianlah tokoh-tokoh PGRI dari masa ke masa. Tokoh PGRI atau Ketua Umum PGRI dari yang pertama hingga sekarang ya. Mudah-mudahan yang sudah meninggal dunia diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang keliru. Kita berdiskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.